Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa bersama. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat 191. Ayo.
Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 191 ini masih berbicara tentang orang musyrik yang memerangi orang mukmin. Kemarin 190 itu perangilah mereka kalau dia itu memerangi kamu. Wa qatiluhum fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah. Jadi boleh kamu melakukan peperangan kepada orang musyrik itu kalau kamu diserang, tapi dengan di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu boleh. Apa itu maksudnya? Di jalan Allah yang bagaimana? Mempertahankan agama atau nilai-nilai agama, mempertahankan negara, mempertahankan tanah air dan lain sebagainya. Itu jalan Allah. Tapi alladzina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu lah dalam sini ini, jangan kamu menyerang mereka, tapi kamu pertahankan itu. Kalau kamu diserang, serangilah, gitu loh. Sehingga menyerang kamu itu wala ta'tadu, tetapi kon jangan melampaui batas. Apa maksudnya melampaui batas? Ojo ngawur, kok bojo-bojone dipateni kapenda anak itu. Rumah-rumah sakit diserang, ya boleh itu. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baru sekarang lanjutannya ayat, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Nah, ini sing tadi jangan melampaui batas. Kalau ini enggak. Waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Nah, kalau dia sudah melampaui batas, menyerang kamu melampaui batas, maka waqtuluhum, bunuhlah mereka itu. Ya toh? Haitsu saqiftumuhum, di mana saja menjumpai mereka. Wa akhrijuhum, serta usirlah mereka. Min haitsu akhrajukum, di mana mereka mengusir kamu. Lah iku dia itu sudah melampaui batas. Iku kok senemen, iku ya wis patenono. Lah kemarin tidak. Lah sing ayat 90 ini enggak, perangilah. Perang itu belum tentu membunuh. Ya, belum tentu membunuh. Jadi bisa kalau dia itu merusak akidah, maka ceramailah mereka, perangilah mereka. Kalau dia itu memerangi orang miskin, berikanlah bagaimana, antarkan supaya dia bisa hidup, bisa mencapai itu, bisa mendapatkan rezeki bagaimana itu. Tapi kalau dia memerangi secara fisik, maka perangilah mereka itu. Tapi kalau sekarang, kalau mereka sudah melampaui batas, maka bunuhlah mereka. Nah, di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka. Nah, sebagaimana mereka mengusir kamu. Wal fitnatu, sedangkan fitnah itu apa? Penganiayaan. Mereka supaya hentikan, supaya tidak menganiaya. Karena orang musyrik itu gak ngerti ganggu, gitu loh. Menganiaya, maka hentikan penganiayaan itu minal qatl, karena itu sangat berat. Asyaddu, lebih berat minal qatl, daripada pembunuhan. Apa penganiayaan? Bisa juga perampasan harta benda, juga bisa menganiaya perempuan-perempuan. Lah itu lebih berat daripada pembunuhan. Membunuh kan jasmati, kalau dianiaya itu. Jadi fitnah itu menurut Quran dengan menurut bahasa Indonesia beda. Kalau fitnah bahasa Indonesia itu adalah tuduhan yang tidak ada bukti, tidak terbukti. Lah mulane fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu dituduh ngono iku lebih kejam. Itu bukan salah, itu sebenarnya. Itu salah. Jadi yang dimaksud menganiaya itu lebih kejam daripada membunuh. Maksudnya begitu. Ya tak? Itu. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram. Ingat dari ini. Ya Allah mengingatkan, ojo sampai kon memerangi mereka, membunuh mereka di Masjidil Haram.
Karena Masjidil Haram itu adalah tanah suci yang harus disucikan, kamu sucikan itu. Tetapi hatta yuqatilukum fi, sebelum mereka memerangi kamu di tempat itu, gitu. Jadi lek dhek gak memerangi kamu di tempat itu, maka jangan kamu ganggu-ganggu itu. Fa in qatalukum, jika mereka itu memerangi kamu, nah, maka waqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Lek wis nemen dak iku melanggar batas memerangi kamu, maka bunuhan mereka itu. Kadzalika sing koyok mengkono iku jazaul kafirin, menjadi balasan bagi orang-orang sing kafir. Karena wong kafir orang nggih ganggu. Fa in tahau fa innallaha ghafurur rahim. Jika mereka itu berhenti, fa in tahau, jika mereka berhenti, artinya sudah tidak memerangi kamu. Nah, atau dia bertobat kembali mengikuti ajaran agamamu, fa innallaha ghafurur rahim, moko sak temene Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itu kamu ini jangan menyebut-nyebut itu lagi. Sayangilah, Allah memberikan contoh, ampunilah mereka itu. Itu ya, kalau dia itu sudah berhenti tidak memerangi kamu dan dia masuk Islam, maka oleh karena itu ampunilah mereka. Karena Allah mengampuni mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahau fala udwana illa 'alal zalimin. Ini wa qatiluhum hatta la takuna, dan perangilah mereka itu hingga tidak ada lagi, tidak kamu jumpai lagi fitnatun, penganiayaan, penyiksaan, ya, baik nyiksa orang lain atau menganiaya dirinya sendiri, kemusyrikan itu. Wa yakuna dinu, sehingga agama itu lillah, hanya untuk Allah. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat ayat ini itu singgarai ruwet itu wong musyrik itu. Jadi di Mekah itu tidak diperbolehkan, ojo sampai ono wong musyrik mlebu. Kafir itu jangan boleh. Singkirkan mereka itu. Ya toh? Supaya tidak ada lagi, kalau tidak ada kemusyrikan itu mereka hanya cuma mengikuti karena Allah. Lah di sinilah. Fa in intahau, maka jika mereka itu berhenti dari kemusyrikan itu, fala udwana, maka tidak ada permusuhan lagi illa ala zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang aniaya pada dirinya. Jadi orang musyrik itu begitu, selalu ngesro, selalu gak itu. Tetapi kalau seandainya mereka sudah tidak ada lagi kemusyrikan itu, maka di negeri itu aman, hanya cuma kepada Allah. Jadi bisa terwujud keamanan itu karena Allah. Walaupun di forum ini pun juga begitu. Kalau kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, nah itu, maka ini akan terjadi perselisihan, pasti itu Pak. Ya toh? Bener gak itu? Pasti. Karena Allah, apapun yang kamu lakukan bukan karena siapa-siapa, hanya cuma mencari ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini fala udwana, maka tidak ada lagi permusuhan. Seandainya umat Islam itu mempelajari kitab suci Al-Quran, memfokuskan antara Quran dan hadis itu, aman. Karena Quran ki sumber bersih, air iku lek teko sumber iku bersih murni. Lek jenengan njukuk ndek kene iku campuran apa iku? Pipis. Campuran pipis itu jenengan ombe, ya gak karu-karuan itu. Jadi seandainya manusia, orang-orang berislam ini mencintai Quran ini dan melaksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah hadis, maka enak, aman. Itu. Fala udwana, maka tak ada permusuhan lagi illa ala zalimin, kecuali terhadap orang-orang yang aniaya, orang yang telah menghentikan kekeliruannya, maka tidak termasuk orang-orang yang aniaya. Tadi dek iku gak menganiaya, wis dek sik gurung iso melakukan ini, sadar, duh iya sih apa yang saya lakukan itu salah, tapi dia tidak melakukan itu. Umpamanya gak melakukan kebaikan itu, meneng itu sudah tidak menganiaya, tidak garing isro. Tadi itulah ya. Jadi singgarai terjadi kekisruan itu karena tidak karena Allah.
Ya tak? Ini cinta juga begitu. Kalau kamu cinta karena Allah, sayang karena Allah, semua karena Allah, aman. Itu sampai dinyanyikan itu. Nyanyi ini sopo itu? Itu ono nyanyian ini ku. Nah itu lali aku gak. Asharul haramu bisharil harami wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu Asharul haram, bulan haram, ya ta. Bisharil haram, dengan bulan haram. Jadi begini, di dalam kitab suci Al-Quran itu Allah telah menetapkan bahwa di dalam pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, ditetapkan oleh Allah 1 tahun itu 12 bulan. 4 bulan, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan haram, yaitu 1 bulan Muharram, itu bulan pertama. Terus mari ngono Rajab bulan keberapa? 7 ya. Terus mari Rajab, Dzul Qa'dah bulan ke-11, Dzul Hijjah bulan ke-12. Nah, itu lah bulan ini ditentukan akan masuk dalam dimuliakan oleh Allah. Harus apa yang kita lakukan? Tingkatkanlah ibadahmu kepada Allah. Jangan kamu bercerai-berai, ojo sampai melakukan peperangan. Ciptakan ukhuwah kebaikan ini di 4 bulan itu oleh Allah. Lah ini sudah ditentukan oleh Allah, tapi orang musyrik ini tidak ngerti. Malah ini justru dibuat kesempatan oleh mereka, ayo diserang di dalam bulan itu, supaya mereka tidak bisa melakukan penyerangan kepada kita. Jarine wong musyrik, jarine wong kafir itu. Maka kalau dia melakukan seperti itu, maka as-syahrul haram, bulan haram, bisyahril haram, dengan bulan haram, balaslah di bulan itu juga. Wal hurumatu qisas, pada semuanya yang patut dihormati qisas, berlakulah hukum qisas. Nah, apa maksudnya itu? Balesan sesuai dengan penyerangan mereka. Balesan, kalau kamu diserang di dalam bulan haram ini, balesan qisas, perlakukan sama dengan apa yang dilakukan mereka. Walaupun di dalam bulan haram. Nah, faman i'tada 'alaikum, maka barang siapa yang menyerang kamu, melanggar di dalam bulan suci itu atau di tanah suci, fa'tadu, maka seranglah mereka pula. Alaihi bimithli ma'tada 'alaikum, dia dengan suatu serangan yang seimbang dengan serangan terhadap kamu. Lah ini qisas, seimbang dengan serangan mereka, serang bisa. Wattaqullah, tapi bertakwalah kamu kepada Allah, ikutilah tuntunan Allah. Wa'lamu, sesungguhnya ketahuilah, annallah sak temani Gusti Allah ma'al muttaqin, bersama orang yang bertakwa, artinya menolong orang yang bertakwa. Nah, itu karena dia gak duwe ganggu gitu loh. Iki bulan-bulan haram terjangai, iki lampu-lampu merah terjangai, gak ngerti, iki gak oleh hubungan terjangai itu. Nah, dari sini maka Allah memerintahkan bayaran pajak. Nah, itu wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan kaget aku mengatakan bayar pajak iki. Kok ono hubungannya dengan bayar pajak? Enggak. Wa anfiqu fi sabilillah, dan belanjakanlah, ya, belanjakanlah hartamu itu di jalan Allah. Wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kamu jatuhkan tanganmu ila tahlukati, ke dalam kebinasaan. Belanjakan untuk apa? Lakukan ini untuk memperkuat tentara-tentara Islam ini. Kalau tentaramu Islam ini dengan untuk memperkuat itu jelas menggunakan biaya. Jadi duitmu ini yang ditentukan oleh pemerintah untuk bayar pajak, bayaran gitu loh. Sebab bayar pajak ini untuk kepentingan itu, tentara-tentara supaya kuat,
sehingga orang lain menyerangnya ini tidak kuat, tidak mampu. Tapi kalau kamu tidak bayar pajak, jangan kamu jatuhkan tanganmu dalam kebinasaan, maka kamu akan diserang oleh musuh-musuh Islam ini, kamu akan binasa. Jelas toh? Itu. Jadi penting. Kalau enggak apa jenenge ngerasakno aspal alus, guyu-guyu bayar pajak emoh. Oh, itu dosa, itu tidak boleh, Pak. Ya itu loh, Pak. Quran itu begitu. Ini menciptakan ketertiban. Jadi sing ora pati gelem bayar pajak iku wong sing musyrik-musyrik iku. Sing ngisro iku. Gelem ngrasakno enak, gak gelem biaya. Itu. Wa aksinu, dan berbuat baiklah kamu, ya toh? Dengan menafkahkan harta itu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berbuat baik. Jadi kamu membayar pajak itu, membayar di jalan Allah ini, karena Allah itu kamu akan dilipat gandakan apa yang kamu bayarkan itu sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu. Jadi kalau siapa yang membelanjakan sebagian harta bendanya di jalan Allah, termasuk bayar pajak itu, ya toh? Lah itu akan dikembalikan oleh Allah, setiap biji itu akan dijadikan 7 cukulan. Setiap cukulan itu akan membuahkan 100 buah. Jadi dikembalikan oleh Allah 700 kali lipat itu. Itu bukan hanya cuma itu kewajiban membayar pajak itu. Nah ini untuk digunakan untuk memperkuat tentara kita supaya tidak dijatuhkan kita, dibinasakan oleh musuh gitu. Nah itulah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in ukhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu makhillah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Al-hajju asyhurum wa'atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah. Ya, coba kita lihat ayat ini. Wa'atimu, sempurnakan. Berarti sak gurunge wis ana tuntunane apa kena? Sudah, karena sempurnakan. Mengapa kok disempurnakan ini? Karena pada saat Nabi Ibrahim mengumandangkan merintah haji, naik ke bukit itu, di Makkah itu sudah ada tuntunannya, tapi dirusak oleh siapa? Musyrik maneh itu. Musyrik itu. Dirobah tawaf dan sa'i 7 kali putaran, tetapi karo muda blujut. Lanang wedok muda, masya Allah, itu ini dirusak. Ya, baru di sini ini ada tuntunan. Lek ngono sempurnakno iki, ojo dan kembalikan dalam ajaran Nabi Ibrahim. Haji itu apa? Panggilan. Terus panggilan untuk ke Baitullah. Mulane labbaik Allahumma labbaik innal hamda wan nikmata laka wal mulk la syarika lak itu. Lek umroh. Betul, kunjungan ke Baitullah. Jadi itu semua itu haji. Di dalam Al-Quran itu tidak ada namanya apa? Hari Jumat lek wukuf di Arafah termasuk haji akbar, itu tidak ada Quran. Jadi wong umroh itu haji, tapi haji kecil. Sewing haji itu
wukuf di Arafah. Kalau mereka itu mengikuti wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, itulah termasuk haji akbar. Tapi orang Jawa beda. Kalau wukuf hari Jumat, maka itu dikatakan haji akbar jarine. Tidak ada di dalam Quran itu. Jadi wong umroh rono iku ya wis haji, demak sik gorong sempurna, artinya haji kecil. Sebab wukuf Arafah itu jarine Kanjeng Nabi al-hajju Arafah itu. Nah, di situ. Jadi lek sik gor iku termasuk sik haji kecil nek ngono iku. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Lho kenapa kok di sini kok ono lillah? Kok aqimis sholata wa atuz zakata lillah, ono enggak? Tumon enggak ayat begitu? Ada. Ono enggak? Jangan ragu-ragu wis ping 4 kok. Ada enggak? Enggak ada wa atimul hajja wal umrata lillah. Kenapa kok dikatakan lillah? Karena banyak godaannya. Iya toh, pulang toko haji ku yang ngono, wandodono dia tidak menyatakan sebagai dirinya haji, tapi ditampakkan kepada manusia, aku haji, tapi gak ngomong. Apa caranya? Itu maka lillahi ta'ala, itulah karena Allah sajalah, betul. Jadi kalau aku ini wis haji paribasane, gua wis tak tutuno. Putuhe gede dhuwur. Wadah. Delek-delek. Itu dodono begitu. Maka jangan. Lillah itu banyak gangguannya itu. Makanya ono predikat, ono apa jenenge? Titel haji barang itu. Ya kan kita sudah menjadikan wah haji. Nah, mulane haji ping pira? Rasulullah itu haji cuma sekali itu saja. Ya toh? Wah, tapi enggak umatnya 7 kali, 20 kali. Wah, hebat. Risiko itu hebat sekali itu. Nah, lek umroh ini Kanjeng Nabi itu ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 4. Ya toh? Cuma satu, lek haji cuma 1 kali, selama hidup 1 kali. Nah, itu. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh karena Allah semata. Wa in ukhsirtum, dan jika kamu terkepung, nah terkepung, ada gangguan ini, artinya terhalang untuk menyelesaikan disebabkan adanya musuh. Nah, siapa ini penghalang itu? Bisa juga penghalang itu head itu penghalang enggak di dalam melaksanakan haji, sehingga dia tidak melakukan haji. Nah, itu penghalang, ada head. Ada juga head, ada sakit itu penghalang. Ada memang musuh serangan. Famastai sarominal hati, maka hendaklah menyembelih hewan korban yang mudah didapat. Kamu gak bisa itu karena head atau terhalang karena musuh, karena sakit, maka kamu harus membayar kurban. Ayo, dengan mudah. Apa mudahnya? Pertama, gampang golekane binatang yaitu kambing. Yang kedua, mudah membelinya dengan uang karena tidak begitu besar. Kata seekor kambing. Wala takhliqu ru'usakum, dan janganlah kamu cukur kepalamu hatta yablughul hadu, sebelum sampai kurban makhillah di tempat penyembelihannya. Jadi ojo sampai tahalul, ojo sampai dicukur dikit sak gurunge kamu itu disembelih binatang kurban. Jadi apa sih sekarang ini yang dilakukan haji itu? Pertama begini, haji itu begitu masuk itu harus tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Setiap ononde Hajar Aswad itu melambaikan, mestinya memang mengusap Hajar Aswad, cuma tidak mungkin karena itu penuhnya orang. Jadi cukup Bismillah Allahu Akbar dengan dada, putar lagi sampai 7 kali Bismillah Allahu Akbar. Itu setiap di situ, di apa namanya, di Hajar Aswad itu setiap itu 7 kali. Setelahnya begitu, setelah 7 kali itu mari baru jenengan disunahkan sholat sunnah. Di mana itu? Di belakang makom Ibrahim itu.
Nah, karena dulu makom Ibrahim ku mepet di apa jenenge di Baitullah, iku muter ana kono. Sekarang di situ, maka di minggirolah sholat atau sunnah. Nah, setelah itu larilah kamu ke tempat sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i itu usaha dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Naik ke bukit Sofa. Ya, Sofa yang suci, Marwah sampai puas, melayu kecil. Enggak melayu ketepeng. Melayu kecil. Apa ya? Itik-itik ngene iki. Itu. Kalau wong jalan-jalan itu sing olahraga. Itu dari Sofa nang Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mari wis. Baru tahalul. Tahalul itu potong rambut kepala, bukan rambut yang lain. Hatta yang belum sebelum korban. Jadi lek gak iso melakukan itu karena dia itu terhalang dari haid atau terhalang dari sakit atau penyerangan yang lain, tidak salah. Maka korbano, yaitu dibayar dengan dam, itu bayar wedhus itu. Nah, jadi jangan kamu cukur rambutmu ini sebelum itu dibeleh. Ya, jelas ya. Faman kana minkum maridon au bihi adam mirrosihi, dan barang siapa di antara kamu sakit atau ada gangguan pada kepalanya. Ono gangguan kepada kepalanya, sak gurunge melakukan itu dadak kene lara mbuh korengen gatel gak kuat ya, atau hal-hal yang lain. Maka sehingga sak gurunge wayahe dipotong rambute iki, dipotong dikit. Ada enggak begitu? Ada. Itu dijelaskan oleh Allah. Fa fidyatun, maka hendaklah kamu membayar fidyah. Apa fidyah? Min siyamin, yaitu berpuasa selama 3 hari, au sodakotin, atau bersedekah kepada 6 orang miskin, memberi makan 6 orang miskin, au nusuk, atau berkorban. Nah, korban mana itu? Faidah amintum, maka apabila kamu telah merasa aman, nah wis aman iku wis bisa, maka misalnya mereka sudah pergi atau sudah tidak ada halangan lagi, faman tamatta'a, kok kamu harus tamatuk. Apa tamatuk itu? Tamatuk itu bersenang-senang. Artinya tamatuk itu begini, haji tamatuk itu begini, saya jelaskan tamatuk. Begitu jenengan teko nanggene Baitullah, teko Mekah des, terus tawaf, setelah itu sa'i, itu kan pakaian ihram toh, pakaian ihram. Mandi dulu di mikot itu di batas masuknya kota Mekah itu, ono di batas itu, ono di Bir Ali bisa, ono di Tanken bisa, ono ndek niku. Dan macam-macam ya toh. Itu lek dari Madinah di Bir Ali kalau tidak salah ya toh, Masjid Bir Ali. Itu adus sithik. Adus tidak boleh pakai sabun wangi, tidak boleh. Aku biyen nggawa sabun kodok, ya toh, sabun kodok itu sabun cuci kodok itu. Setelah sabun itu des, baru tidak boleh paes lah. Ngene iki apa jenenge? Lipstick tidak boleh. Wis asli nih, gak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh pakai minyak wangi, ya toh. Itu setelahnya itu pakaian ihram des. Sing lanang pakaian putih tidak berjahit dan tidak ada kantongnya. Nah, baru mari ngono wis mlayu nang gene Baitullah, tawaf dan sa'i. Ya, setelahnya itu baru mereka itu dilepas, mari sholat sa'i takhalul, dilepas wis ihrami mandek. Lah itulah namanya tamattu. Jadi tamattu itu mendahulukan umroh daripada haji. Gitu loh. Ya tak, mendahulukan umroh itu tamattu. Nah di sini itu harus membayar, mesti harus membayar apa itu, kambing dam itu tadi ya, itu tadi ini famalam yajid, tetapi apabila tidak menemukan korban itu, ternyata kamu tidak menemukan itu karena gangguan. Nah ini tadi karena gangguan. Nah, karena gangguan, maka kamu melakukan tamattu itu ilal haji, berupa haji ya. Famastaisara minal haji, maka hendaklah wajib disembelih korban itu yang mudah didapat. Famalam yajid, tetapi apabila kamu tidak menemukan korban itu, gak menemukan, kenapa? Bisa juga memang binatangnya tidak ada, yang kedua mungkin uangnya yang tidak ada, ya toh. Maka apa? Fasiyamu, maka hendaklah kamu berpuasa.
Ya, antara salah satu ayam, 3 hari fil haji, di dalam masa haji. Nah, begini. Setelah kamu tawaf dan sa'i itu, ya itu membayar jam kok gak duit-duit atau tidak ada binatangnya, maka kamu puasa sakgurunge berangkat ono ndek Arafah. Nah, Arafah kapan berangkatnya? Berangkat nang Arafah itu tanggal 8 Dzulhijjah. Poso 3 dina kono sakgurunge pelaksanaan haji. Berarti sakgurunge itu berarti kon tanggal 5 itu puasa. Tanggal 6, tanggal 7 bis mari puasa itu 3 hari. Karena kamu tidak bisa membeli kambing itu mang kan duit itu kambingnya gak ono. Ya toh, gak duit. Maka puasa itu. Di situ 3 hari. Nah, baru untuk tanggal 8 diusung wong-wongku dari Mekah ku nanggene apa? Arafah. Jadi di Arafah. Nah, di kono iku tanggal 8, tanggal 9 mulai subuh iku mari metu subuh salat subuh iku langsung wukuf Arafah iku meneng ngono di kono wis. Kecuali nang toilet mlebu meneh, nang toilet mlebu meneh. Nanti dohor itu baru salat wukuf. Ada sholat seperti sholat Jumat ono khutbah, ada seperti itu, ya itu. Nah, itu jadi 3 hari. Kamu jadi sak gurunge iku karo poso dulu 3 hari. Nah, baru setelah puasa itu wasab'atin idza rajatum, dan 7 hari lagi bila kamu telah pulang. Lah, engko lek wis mulih iku puasane 10 hari. Wis mulih teko ndek iku mempari mulih nang negarane dhewe, baru nanti jenengan harus puasa lagi berapa? 7 hari, jadi 10 hari. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna. Jadi 3 hari puasa di Mekah, sak gurunge wukuf Arafah, pulang di rumah di puasa 7 hari, itu 10 hari sempurna. Zalika, yang demikian itu, lima lam yakun ahlu hadiril masjidil haram, adalah bagi orang-orang keluarganya yang tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Artinya adoh wis kaya di Indonesia niki. Itu wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, ikutono tuntunan Allah itu, wa'lamu, sesungguhnya serta mengetahui Allah itu, mengetahui annallah, bahwa satu temene Gusti Allah sadidul iqab, amat berat siksaannya. Ikutono tuntunan itu. Ya apa kalau tidak diikuti? Ya ora ono artine kamu haji gak sempurna. Jadi ikuti. Jelas ini kita tentang haji. Nah, ngono lho. Dadi jenengan kok penak. Oh wis nggih, mari. Nah, sudah di situ itu tentang haji. Jelas, rinci banget ini, Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya ulil albab. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mash'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq
Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.